Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwanda Bragwalisa dari PJK Free B tahun 2018 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP atau Rencana Program Pembelajaran untuk kelas 10 semester 2 atau semester genap dengan materi senam lantai menggunakan alat. Dan di sini isi RPP yang akan saya bahas, yang pertama ialah ada kompetensi inti, kemudian tentunya juga ada kompetensi dasar, ada materi pokok, indikator, selanjutnya ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model pembelajaran, kemudian membahas mengenai media, alat, dan sumber pembelajaran, yang ke-9 kegiatan pembelajaran, yang ke-10 penilaian, dan yang ke-11 adalah format penilaian. Untuk yang pertama terlebih dahulu yaitu kompetensi inti. Untuk kompetensi inti senam menggunakan alat untuk siswa kelas 10 ke semester 2 atau semester genap ialah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian mengembangkan perilaku. Di sini perilaku yang dimaksud ada perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan juga proaktif. Dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai masalah bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian kompetensi yang ketiga ialah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan kompetensi yang keempat ialah mengolah, menalar, dan menyajikan ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya mengenai kompetensi dasar. Terdapat 4 kompetensi dasar. Yang pertama menghargai perbedaan karakteristik individual dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. Kemudian toleransi dan mau berbagi dengan teman lain dalam penggunaan peralatan dan kesempatan. Yang ketiga menganalisis 2 jenis gerak senam ketangkasan. Senam di sini menggunakan alat untuk menghasilkan keterampilan yang lebih baik. Dan yang keempat, menyajikan peragaan 2 jenis gerak dasar senam ketangkasan dengan alat secara koordinatif. Isi RPP selanjutnya mengenai indikator. Yang pertama ialah membantu teman yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan ketika berolahraga. Yang kedua, berbagi penggunaan alat bersama dan menghormati hak orang lain dalam menggunakan alat bersama. Yang ketiga, membedakan antara senam artistik dan senam ketangkasan serta tujuan penggunaannya. Dan yang keempat, mempraktikkan gerakan lompat kangkang dengan koordinasi yang baik, mempraktikkan gerakan lompat harimau dengan koordinasi yang baik, dan mempraktikkan gerakan guling lenting dengan koordinasi yang baik. Masuk ke isi selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya melalui kegiatan tanya jawab dan demonstrasi. Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu 1. Menguasai perbedaan antara senam artistik dengan senam lantai. 2. Mengidentifikasi jenis alat yang digunakan pada senam lantai. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan gerakan lompat kangkang dengan koordinasi yang baik. Dan isi RPP yang selanjutnya mengenai materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini yang pertama senam alat, kemudian materi selanjutnya jenis-jenis alat yang digunakan pada senam lantai, dan materi yang ketiga ialah latihan berbagai bentuk senam lantai menggunakan alat. Kemudian metode pembelajaran. Terdapat 2 yaitu pendekatan umum dan juga metode. Untuk pendekatan umum ini mengacu kepada keterampilan proses, sedangkan untuk metode di sini menggunakan metode diskusi dan demonstrasi, bagian dan keseluruhan atau part of whole, permainan atau game, dan saling menilai sesama teman atau resiprokal. Masuk ke isi RPP selanjutnya, yaitu mengenai media, alat, dan sumber pembelajaran. Untuk yang pertama media. Media di sini yang digunakan ialah sebuah PowerPoint senam lantai menggunakan alat.
Kemudian alat pembelajaran menggunakan matras senam dan juga peti, dan sumber pembelajaran di sini menggunakan buku. Buku di sini ada literatur ilmiah, buku jurnal, dan internet. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, inti, dan juga penutup. Untuk pendahuluan terlebih dahulu, yaitu pemusatan perhatian dan pemotivasi siswa mengenai jenis senam yang diminati siswa. Yang kedua, persepsi dengan menjawab preview test di halaman yang sudah ditentukan, yaitu halaman 95. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari mengenai senam lantai dengan menggunakan alat. Dan yang keempat, melakukan pemanasan sebelum berolahraga yang berorientasi pada kegiatan supaya otot-otot tidak kaku dan tidak tegang, sehingga juga dapat meminimalisir terjadinya cedera. Kegiatan pelajaran yang kedua yaitu adalah setelah pendahuluan ada inti. Inti di sini membimbing dan memfasilitasi siswa secara berkelompok untuk 1. Pengumpulan data, kedua mengamati, dan yang ketiga mengkomunikasi. Untuk pengumpulan data, yang pertama menggali informasi mengenai pengertian senam lantai serta perbedaan antara senam artistik dengan senam ketangkasan melalui jurnal ilmiah atau internet. Dan yang kedua mengumpulkan informasi mengenai jenis-jenis senam lantai tanpa alat disertai dengan informasi alat-alat yang digunakan dalam senam lantai. Dan yang ketiga mencari informasi atau video mengenai gerakan lompat kangkang secara berpasangan. Untuk yang mengamati, di sini mengamati penjelasan guru tentang perbedaan antara senam artistik dengan senam ketangkasan. Yang kedua mengamati video mengenai gerakan lompat kangkang yang benar. Dan yang ketiga memperhatikan demonstrasi guru dengan perwakilan siswa mengenai tentang gerakan lompat kangkang. Dan untuk yang mengkomunikasikan, yang pertama menguraikan perbedaan senam artistik dan senam ketangkasan dan gerakan penyusunannya. Dan selanjutnya seperti yang sudah ada di PPT. Dan kegiatan pembelajaran yang terakhir ialah penutup. Penutup ditutup dengan pendinginan atau cooling down. Ini untuk mendorong siswa untuk melakukan, menyimpulkan, merefleksikan, dan menemukan nilai-nilai yang dipetik dari aktivitas hari ini, yaitu mengenai senam menggunakan alat. Selanjutnya bisa dibaca pada PPT tersebut. Dan yang selanjutnya isi RPP ialah penilaian. Penilaian di sini ada teknik dalam bentuk instrumen. Jadi tekniknya pengamatan, instrumennya berupa lembar pengamatan sikap. Kemudian untuk tes unjuk kerja, bentuk instrumennya tes uji kerja. Untuk tes tulis, bentuk instrumennya tes uraian atau pilihan. Kemudian untuk pengamatan sikap, ada beberapa aspek yang dinilai. Antara lain menunjukkan rasa syukur pada Tuhan, rasa ingin tahu, sampai dengan menghargai pendapat orang lain. Dan pada masing-masing aspek tersebut terdapat nilai dari 5, yang artinya sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, dan 1 sangat kurang. Untuk format penilaian seperti berikut yang terdapat dalam PPT, ada nama siswa, kemudian keterampilan yang dilakukan, yaitu yang dibahas tadi ada lompat kangkang, lompat harimau, juga lenting atau guling lenting. Kemudian nanti skor yang diperoleh dikalikan 100% dibagi dengan jumlah skor maksimal. Jadi jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100%. Ya, kemudian menurut saya itu tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.